Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer dalam mata kuliah Project Pemrograman Web. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita setelah berhasil membuat sebuah section benefit ya, yang kita buat seperti ini. Kita tampilkan pada laman home ya. Ini belum kita setting menjadi halaman beranda utama ataupun defaultnya. Oke, pada pertemuan hari ini nanti kita akan membuat section block, terus juga kita akan membuat sebuah footer ya. Ini footer masih bawaan dari temanya. Kemudian juga kita akan membuat halaman home ini menjadi halaman utama ya. Jadi kalau ini kita lihat di dalam nama web kita ya, Staycom Shop, itu dia masih menampilkan halaman Hello World ya. Nah, halaman ini yang akan ditampilkan. Nah, jadi halaman home yang telah kita edit sebelum-sebelumnya itu masih tampil ketika kita mengeklik teks beranda atau menu beranda. Baik teman-teman, langkah yang pertama yang harus Anda kerjakan atau yang harus Anda buka adalah mengaktifkan web server Anda ya, Apache dan MySQL. Kemudian silahkan Anda pergi ke halaman admin, WP admin ya. Kemudian silahkan login menggunakan username dan password Anda. Setelah itu silahkan Anda masuk ke dalam plugin ya, karena di sini nanti untuk membuat halaman blog itu kita menggunakan sebuah plugin. Baik, silahkan Anda klik plugin dan silahkan tambah baru. Nah, plugin yang akan kita tambahkan nanti yaitu bernama Essential Add-on for Elementor. Jadi dia tambahan dari Elementor. Nah, pastinya teman-teman harus sudah menginstal Elementor terlebih dahulu ya. Oke, ini seperti ketika Anda ingin menginstal plugin waktu itu ya. Oke, dan silahkan Anda cari di kolom pencarian bernama Essential Add-on for Elementor, atau Anda cari seperti itu saja ya. Mohon maaf, ini koneksi internet saya agak sedikit lambat sehingga untuk proses pencariannya juga sedikit lama. Kemudian silahkan Anda install yang logonya ini teman-teman, Essential Add-on for Elementor. Silahkan install sekarang. Dan jika menggunakan teknik ini merasa sangat lama sekali atau prosesnya cukup lama, Anda bisa menggunakan teknik kedua dalam penginstalan plugin yang sudah saya ajarkan pada video-video sebelumnya. Oke teman-teman, ini kita tunggu ya. Sekali lagi mohon maaf, koneksi internet saya agak sedikit down, jadi mungkin ini memerlukan waktu yang cukup lama ya. Nah, jadi ketika koneksi internet Anda bagus, mungkin tak selama ataupun waktunya untuk memasang plugin ini lebih cepat dari milik saya. Oke, Essential Add-on for Elementor ini adalah sebuah plugin tambahan dari Elementor. Jadi nanti di dalam Elementor kita kan bisa mengedit dengan lebih mudah ya. Dan ini nanti ada tambahan-tambahan dari Elementornya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ya baik teman-teman, proses pengunduhan sudah selesai, dan setelah itu silahkan Anda klik aktifkan. Ya, sekali lagi, jika proses ini Anda mengalami kegagalan atau loading yang cukup lama nggak berhasil, silahkan Anda bisa download Elementornya di Google ya, di halaman dari wordpress.org-nya.
Baik, silahkan kalau sudah menemukan halaman ini, Anda bisa abaikan saja, nanti kita atur secara manual. Nah, jadi Anda langsung masuk ke halaman laman, ya, semua laman. Setelah itu, ini jika merasa mengganggu ya, Anda bisa di skip saja atau di close ya, jika ada beberapa informasi yang mengganggu. Nah, oke. Baik, silahkan Anda ke halaman laman ya tadi, semua laman. Nah, di sini silahkan Anda masuk ke halaman home atau beranda dan disanting ya. Oke, tunggu dulu prosesnya. Oke teman-teman, ini halaman berandanya kemarin seperti ini ya. Nah, nanti kita akan menambahkan halaman blog dan berita pada bawah section produk terlaris. Oke, kita edit with Elementor ya, ini halaman beranda kita atau halaman home kita yang tampilannya seperti ini, yang sudah kita buat section benefit kemarin seperti ini ya. Oke. Kita tunggu dulu prosesnya. Nah, halamannya sudah terbuka. Baik, silahkan Anda langsung scroll saja ke bawah. Nah, di bagian bawah sini, nanti kita akan tambahkan sebuah section baru. Ya, kita kopas aja dari produk terlaris ini. Kita duplikat ya. Maaf, duplikatnya yang ini ya. Nah, coba. Nah, kita duplikat saja, kemudian di sini saya ganti menjadi blog dan berita. Ini nanti akan menampilkan sebuah artikel ataupun sebuah berita yang kita post ya. Oke. Dan untuk mengisi dari blog ini nanti kita menggunakan sebuah plugin essential tadi. Caranya silahkan Anda pergi ke kotak-kotak ini ya, menu di Elementor di situ. Kemudian scroll ke bawah. Nah, jadi yang kita install itu ada di sini teman-teman. Nah, jadi ini semacam kayak berbayar ya, tapi dia gratis. Ya, ini essential add-on. Nah, kita berterima kasih sekali pada yang membuatnya ya. Essential add-on ini dia gratis, tapi cukup menarik juga. Baik teman-teman, nanti silahkan Anda pilih PostGrid ya. Produk grid jangan salah ya. Yang Anda pilih adalah PostGrid yang ini. Silahkan drag, tempelkan di bawah garis di dalam blok berita. Nah, setelah itu ya dia langsung otomatis tampil berdasarkan post ya. Di sini ada source-nya, sumbernya dari mana. Jika Anda ingin menampilkan dari laman juga bisa, tapi karena di sini saya akan gunakan dia sebagai blog dan berita, maka saya pilih yang post aja atau secara defaultnya saja. Nah, misalkan di dalam post ini Anda juga ada ataupun terdapat suatu gambar, maka gambar tersebut juga akan tampil teman-teman. Oke, saya akan perlihatkan ya. Nah, post itu dari mana? Dari sini ya. Nah, saya klik semua post.
Ini halaman admin ya, cuma saya buka di tab baru. Kemudian ini Hello Dunia saya santing. Misalkan saya akan tambahkan gambar. Oke, tunggu dulu prosesnya. Oke teman-teman, ini dari yang kita ambil di sana tadi ya. Ini otomatis ya Hello Dunia itu. Nah, kalau Anda ingin menambahkan gambar, nah silahkan di sini ada gambar andalan, ya ada tatapan gambar. Anda bisa memilih dari gambar yang sudah diupload atau Anda bisa unggah berkas baru. Nah, biar cepat saya contohkan gambar ini saja ya yang saya akan terapkan, dan dia sedang memproses ini. Oke, setelah itu perbarui untuk menyimpan ataupun untuk mengupdate ya. Nah, post diperbarui. Coba di sini saya akan refresh. Maaf ya, ini kalau saya refresh dia belum menyimpan. Jadi sini saya update terlebih dahulu saja dan nanti akan saya cek pada halaman beranda. Oke ya, update sudah selesai. Pada halaman beranda saya refresh. Nah, jadi tampil seperti ini teman-teman. Oke, blog dan berita. Ya, isinya nanti beberapa postingan dari post yang kita atur ya. Nah, di sini juga Anda bisa menetapkan ingin diatur berapa. Post ini mau diatur berapa? Mau diatur 5 atau 4 atau 6 ya. Nah, disesuaikan saja. Nah, baik. Ini blog dan berita. Kita masih membuat seperti ini saja, dan untuk men-setting dia masuk ke dalam halaman blog ya. Itu nanti ya. Ini kita belum setting, halaman blognya masih kosong. Jadi nanti kita menukar halaman utama ya, Staycom shop itu. Nah, halaman utama ini isinya kan blog. Nah, kita tukar nanti halaman ini menjadi halaman beranda. Kemudian isi dari post ini kita masukkan ke dalam blog. Oke, tapi sebelumnya kita akan men-setting terlebih dahulu. Kita membuat sebuah footer ya. Jadi ini saya close dulu aja. Dan ini saya close. Jadi ya, hanya ada halaman beranda dan halaman Elementor. Baik teman-teman, kita kalau sudah tadi kita update ya, jangan lupa untuk menyimpan hasilnya. Dan di sini kita akan kembali ke halaman utama admin. Nah, kita keluar dari halaman dashboard atau kita keluar menuju halaman dashboard, kita tinggalkan halaman Elementor ini. Dan di sini silahkan Anda klik logo WordPress-nya untuk ke halaman utama dari admin. Setelah itu silahkan Anda masuk ke tema ya, themes panel di bawah sini. Kemudian, nah jika muncul seperti ini silahkan di skip saja, karena kita nanti akan mengatur secara manual ya. Oke ya teman-teman. Oke, kalau sudah di skip tadi, pada bagian bawah themes panel dia akan muncul beberapa menu. Ada themes panel, kemudian library, script, import, export, install, add-on, dan juga yang lainnya. Silahkan Anda klik my library. Jadi kita akan membuat footer di dalam library terlebih dahulu. Nah, kemudian Anda klik add new, ya kita buat library baru, dan silahkan kasih judul ya. Contoh di sini saya kasih nama footer. Ya. Nah, footer ini nanti akan kita edit dengan menggunakan Elementor, edit with Elementor.
Nah, oke, sedang loading. Dan nanti dia akan dibawa ke halaman Elementor, teman-teman. Nah, seperti kita mengedit section sebelum-sebelumnya ya. Baik, tunggu dulu proses loadingnya. Nah, sudah selesai ya. Ini di dalam library footer. Kita buat sebuah section dengan struktur 1. Kemudian pada bagian layout, aktifkan script section ya, atau kita pilih yes. Biar dia mentok kanan kiri atau disesuaikan teman-teman saja. Dan setelah itu saya akan mengganti warnanya ya di bagian style. Background type-nya saya pilih warna biru ya teman-teman. Nah, warna dari icon toko saya. Nah, setelah itu buat 4 bagian dari section tersebut dengan menggunakan inner section. Bagian sini ada inner section, silahkan di drag, dimasukkan ke section yang kita ambil tadi, yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini Anda ingin mengatur footer ini menjadi berapa bagian. Kalau saya di sini akan mengatur menjadi 4 bagian, jadi saya akan duplikat dia sebanyak 4 kali ya. Meskipun nantinya juga akan saya hapus ya. Ini memudahkan agar proses pendesainnya itu enak gitu ya. Nah, kalau kita tahu ukurannya segini kan nanti kita bisa mengira-ngira ukuran teksnya seberapa, ukuran gambarnya seberapa. Nah, silakan diatur sendiri untuk footer ini. Contoh yang akan saya atur di sini pada bagian kolom yang pertama, itu akan saya tambahkan teks yang mana saya namakan dengan toko saya, Staycom Shop ya. Terus di sini akan saya duplikat, di bawahnya membuat slogan ya. All shop terbaik. Nah, contohnya seperti itu. Terbaik di Indonesia. Nah, misalkan saja seperti ini. Dan silahkan disesuaikan untuk warnanya. Saya di sini akan memilih text colornya menjadi putih. Kemudian tipografinya itu akan saya besarkan. Nah, kira-kira segini. All shop terbaiknya juga sama. Warnanya akan saya ubah menjadi putih. Untuk ukurannya ya, tipografinya di sini akan saya atur. Nah, segini. Stylenya saya buat normal. Transformnya normal. Nah, ini saya kecilkan ya. Nah, biar dia agak sedikit ramping. All shop terbaik di Indonesia. Oke teman-teman, nanti silahkan disesuaikan saja. Anda berkehendak bagaimana ya. Tidak harus sama persis dengan milik saya. Terus kemudian yang kedua, di kolom yang kedua di sini maksud saya, di situ akan saya tambahkan atau membuat suatu menu bar atau navbar ya. Nah, di sini akan saya berikan judul akses cepat. Nah, akses cepat ini nantinya akan saya aktifkan dia menjadi sebuah link yang mana dia bisa untuk diklik ya istilahnya. Oke, ukurannya saya segini ya, cukup ya. Terus saya tambahkan teks lagi di bawahnya akses cepat. Di mana kok hilang ya? Nah, di sini. Oke, ini saya samakan dengan beranda blog gitu ya. Nah, oke, silahkan teman-teman. Caranya untuk membuat ini menjadi link cukup mudah sekali. Silahkan di bagian title Anda tuliskan beranda ya, atau samakan dengan menu bar yang di atas. Kemudian pada linknya ini Anda silahkan berikan nama sesuai dengan link yang di atas. Tapi ini ya, contohnya /home gitu ya. Nah, namanya itu disesuaikan. Nah, karena beranda ini namanya home, jadi saya kasih
diawali dulu dari staycom shop dulu, staycom shop slash home ya, staycom shop slash home. Nah, kemudian size-nya akan saya buat kecil saja, small. Ini saya buat paragraf ya, P. Stylenya akan saya buat warnanya menjadi putih. Terus sementara gini dulu aja. Dan saya akan coba publish terlebih dahulu. Apakah benar ya dalam pengisian tadi /staycom shop. Oke, ini sudah terupdate. Saya akan refresh halaman berandanya. Nanti akan saya coba link tersebut bisa diklik nggak. Maaf, belum tampil ya nampaknya ya. Karena kita belum memasukkan ke dalam footernya. Ya, kita kan tadi membuatnya masih di dalam library. Oke, kita selesaikan dulu aja, nanti mencobanya kalau sudah selesai. Ini saya duplikat ya. Terus yang bawahnya ada blog dan berita. Ya, di sini juga sama ya. Kalau blog berarti Anda bisa lihat di bagian sini teman-teman, di bagian bawah kiri, kelihatan nggak? Nah, di sini itu nanti ketika saya tunjukkan kursor, dia ada namanya. Oke, foto saya akan saya hilangkan dulu ya. Nah, ini untuk blog namanya staycom shop / blog, atau nama saya juga akan saya hilangkan. Nah, beranda staycom shop / home. Untuk shop staycom shop / shop ya. Jadi disamakan dengan yang ada di sana. Oke, untuk blog namanya adalah tadi apa? staycom shop / blog. Nah, terus untuk bagian ini, pada bagian margin topnya akan saya kasih nilai minus biar dia naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, sudah. Dan saya akan duplikat untuk blog dan berita, untuk shop, kemudian untuk lacak pesanan, terus untuk akun. Nah, kita edit satu persatu. Ini untuk shop, jangan lupa linknya juga diganti /shop. Terus di bawahnya untuk lacak pesanan. Lacak pesanan ini namanya adalah lacak strip pesanan. Karena kita tidak bisa menggunakan spasi ya. Terus untuk yang terakhir adalah akun. Akun itu /akun. Nah, sudah selesai untuk kolom yang kedua. Nah, kita selesaikan juga untuk kolom yang ketiga dan kolom yang keempat. Atau kalau teman-teman ingin melihat di preview ini bisa kok ya, diupdate dulu. Kemudian di preview ini silahkan tekan dengan menggunakan CTRL ya, biar dia dibuka di tab baru. Nah, ini teman-teman, coba saya klik blog dan berita. Apakah dia tampil halaman blog? Oke teman-teman, berhasil ya. Dan saya akan coba untuk akun, apakah dia akan mengarah ke halaman akun. Ya, oke, sudah berhasil ya. Oke, nanti silahkan dicoba satu per satu apakah semuanya sudah berhasil atau belum. Ini saya close lagi. Baik teman-teman, saya akan menyelesaikan yang ketiga. Di sini akan saya gunakan untuk informasi pembayaran. Nah, teksnya pembayaran atau metode pembayaran gitu ya. Terserah Anda semua mau diisi dengan pesan apa. Warnanya saya buat putih. Kemudian di sini akan saya tambahkan gambar ya. Nah, akan saya tambahkan gambar image ini. Nah, gambar ini, nah kalau nggak bisa diklik dulu ya pembayarannya. Nah, kenapa susah ini malahan ya. Nah, oke.
Oke ya. Gambar ini silahkan Anda cari, saran saya ini logo-logo dari bank ya, yang kalau bisa logonya itu diedit dulu. Nah, contohnya kurang lebih nanti ini teman-teman. Nah, jadi satu gambar ada beberapa logo bank. Oke, ini saya upload dulu. Terus kemudian saya insert media. Nah, di sini ya. Ukurannya disesuaikan saja, nanti kalau terlalu besar ya dikecilkan ya. Atau Anda bisa mengukurnya di sini ya. Weight-nya berapa? Nah, kurang lebih segini saja. Oke, mau di rata kiri atau kanan, taruh rata tengah. Nah, oke ya, ini untuk footer pembayaran. Terus yang terakhir untuk informasi kontak Anda. Nah, di sini Anda bisa pilih atau bisa tulis hubungi kami. Stylenya saya buat putih ya. Terus Anda bisa duplikat saja. Misalkan email Anda. Nah, kalau email Staycom ya. Kecil ya, Staycom at Staycomshop at gmail.com. Ukurannya disesuaikan. Terus misalkan mau dikasih kontak WA ya misalkan, atau telepon. Kayaknya kalau tidak dikasih seperti ini tuh nanti ini tuh agar lebih mempercayakan si customer saja ya, calon customer. Lebih lengkap Anda mengisi biodata diri Anda di sini atau tentang kontak Anda, maka customer itu semakin percaya terhadap Anda ya. Ada banyak kontak yang bisa dihubungi, apalagi kalau dikasih map juga. Contohnya untuk buat WA-nya ya, nomornya gini aja ya, disesuaikan lah. Oke, untuk pembayaran di sini kayaknya kurang besar, atau nanti Anda bisa atur sendiri ya ukurannya. Nah, oke, mau diisi apa saja terserah ya. Nah, hubungi kami di mana. Jika Anda sudah selesai untuk mengeditnya, ya jangan lupa untuk mengupdate nih ya, diklik update, dan setelah terupdate atau tersimpan, kita kembali ke halaman utama atau halaman admin. Ya, kita keluar dari Elementor ini, ya pastikan ini sudah tersimpan beneran ya, jangan sampai lupa. Karena percuma kalau lupa ya. Terus kita ke halaman tampilan. Tampilan mana? Halaman komentar. Nah ini ya. Ke halaman tampilan terus sesuaikan teman-teman. Nah karena tadi kita membuat footer di bagian library kan. Nah terus di halaman tampilan ini disesuaikan itu. Nanti kita mengatur footernya mau dikasih apa gitu ya. Oke, tunggu dulu prosesnya, ini belum selesai loadingnya. Ya cukup lama ya memuatnya. Ini kenapa ini laptop saya? Mungkin dia lelah ya. Baik teman-teman, silahkan Anda cari di bagian di sini yang footer and widget. Ini apa itu? Belum selesai nampaknya, belum terbuka semua. Pantesan saya cari kok nggak ada tadi. Footer dan widget ini ya. Nah, silahkan diklik. Nah, setelah itu silahkan Anda tambahkan footer ini ya. Select template, choose a template create in template panel my library. Nah, silahkan Anda tambahkan ini.
nama footer ini adalah nama yang telah kita buat tadi di dalam library. Ya, oke. Kita atur dia, tunggu dulu prosesnya. Nah, kita coba scroll ke bawah. Oke teman-teman, ini sudah tampil footernya. Dan agar lebih menyatu lagi ya, pada bagian atas ini kan masih hitam. Nah, kita bisa ganti warna ini pada bagian background color. Nah, teman-teman di sini itu nggak ada ya kode warna. Nah, coba ini sama nggak? Oh, beda ya. Jadi teman-teman itu harus hafal warnanya itu apa tadi. Karena kita tadi mengeditnya menggunakan Elementor, itu enak ya. Sudah muncul di sini, udah kita simpan. Tapi karena di sini saya menggantinya manual, maka untuk nilainya pastikan teman-teman paham ya, ataupun tahu. Nah, ini saya contohkan di sini ya. Nah, biar warna itu menyatu, jadi saya kasih warna yang sama. Atau kalau teman-teman lupa warnanya itu apa kodenya, silahkan Anda buka lagi di bagian Elementornya. Anda cari warna yang Anda kehendaki. Nah, misalkan di laman apa ya tadi ya, di laman beranda ya. Anda buka lagi. Terus edit with Elementor. Ini Anda cari kode warna biru yang Anda gunakan itu apa kodenya. Kode heksanya ya. Oke ya, ditunggu dulu. Cukup lama ya. Ya, sambil menunggu kalau ada yang ingin tanyakan atau ada yang belum paham, Anda bisa dituliskan di kolom komentar atau dicatat dulu ya, nanti ditanyakan ketika ada pertemuan streaming online gitu. Nah, ini kan banyak sekali warna biru yang kita gunakan. Nah, Anda bisa klik saja salah satu, contohnya di produk favorit, di style. Nah, ini kan kodenya muncul ya. Ini kodenya teman-teman. 3A, 3E, D7. Nah, silahkan tempelkan di sini. Oke. Baik teman-teman, kalau sudah ya, silahkan terbitkan untuk menyimpan hasil pengerjaan ini. Oke ya, telah terbit ya. Dan jika Anda ingin mengedit pada bagian footer di bawah ini ya, Anda bisa kembali ke halaman ini, kemudian ada footer bottom. Ya, Anda bisa juga mengganti warnanya, misalkan ingin diganti menjadi biru juga, ataupun ingin tidak diaktifkan ya, di enable, jadi dia cuma ada yang kita tampilkan saja. Nah, letaknya di footer bottom. Oke, nah seperti ini ya teman-teman. Oke, tapi saya akan menampilkan saja. Dan Anda juga bisa mengganti teks yang ada di bagian ini ya, copyright 2021 ini. Nah, Ocean WP times by nick. Nah, ini diusahakan jangan dihapus ya. Kita menghargai si pembuatnya, Ocean WP times by nick. Kita menghargai nick ini karena kita kan memanfaatkan tema yang dibuatnya. Nah, kalau Anda ingin menambahkan informasi ya di sini kasih aja garis 2, misalkan kasih nama toko Anda gitu ya, Telkom Shop atau apalah informasi yang ada di situ. Nah, kalau sudah diterbitkan. Baik teman-teman, ini sudah berhasil. Kita sudah selesai memasang temanya ya, atau kalau saya coba di bagian sini ya. Nah, ini saya refresh dulu ya. Nah, sudah muncul Telkom Shop seperti ini. Oke, ini juga sudah muncul. Nah, langkah selanjutnya adalah saya akan mengatur agar halaman ini yang saya buka saat ini, halaman beranda ini tampil di dalam link seperti ini. Nah, agar tampil di halaman seperti itu. Kan ini kalau saya buka di halaman Telkom Shop saja, dia masih menampilkan halaman post ya. Oke, jadi kita ubah halaman utama menjadi halaman beranda, kemudian kita ganti halaman post ini dimasukkan ke halaman blog.
Silakan teman-teman masuk ke halaman utama admin. Ya, ini kembali lagi, saya close. Silahkan masuk ke pengaturan. Nah ini ya. Dan silahkan membaca. Oke. Nah, ini ada tampilan beranda Anda. Nah, tampilan beranda Anda silahkan pilih yang statis atau Anda bisa memilih istilahnya. Nah, beranda ini kita ganti berdasarkan nama laman yang telah kita buat. Ya, ada akun, beranda, blog, chart, checkout, dan seterusnya. Oke, karena di sini saya akan menampilkan beranda ya pada beranda. Terus laman pos-pos itu kita masukkan ke dalam blog. Ya, cukup mengganti seperti itu saja dan silahkan save, simpan perubahan. Dan coba kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke ya, perubahan sudah disimpan. Ini halaman shop yang awalnya adalah pos-pos ya, dunia. Sekarang saya refresh. Nah, dia sekarang menjadi halaman beranda, teman-teman. Oke, ini halaman kita yang sudah kita modifikasi itu ya. Yang sudah kita tambahkan footer. Nah, kita tambahkan section-section, beberapa section ya, ada blog dan berita, terlaris, favorit, terbaru. Nah, ini juga nanti sama ya, terbaru, favorit, terlaris. Itu nanti kita menggunakan plugin yang kita install tadi. Oke, dan kita coba halaman blog sekarang. Isinya apa? Kalau tadi kan isinya masih blog itu aja ya. Nah, ini sudah ada isinya, teman-teman. Halo Dunia sudah masuk di sini. Oke ya, kiranya seperti itu untuk pertemuan yang ke-6. Dan di pertemuan yang ke-7 nanti kita akan memulai untuk mengaktifkan halaman shop. Ya, jadi simak terus videonya. Nanti kita akan membuat produk di sini ya di pertemuan ke-7 atau nanti setelah UTS. Ya, pertemuan 7 nanti kita persiapan dulu untuk memberikan nama dari toko kita di dalam plugin WooCommerce ya, yang sudah kita install waktu itu, tapi kan belum kita setting ya, baru kita install saja. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menghubungi saya di jam dan di hari kerja, dan silahkan Anda kerjakan ini ya, karena ini bocoran. Untuk UTS nanti saya tidak memberikan tugas yang lain ya, maksudnya tidak memberikan tugas yang aneh-aneh, cuma saya ingin tahu ya laporan dari pengerjaan Anda itu sampai mana. Ya, UTS-nya cukup capture saja. Jadi di capture halaman beranda Anda tampilannya seperti apa, halaman blog Anda tampilannya seperti apa, halaman shop, lacak pesanan, akun, dan lain sebagainya tampilannya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan? Ya, berarti minimal sampai ke pertemuan minggu depan ya, atau pertemuan ke-7 minimal itu ya. Kalau maksimalnya ya berarti Anda sudah mengedit sendiri ya, jadi seenggaknya Anda itu sudah sesuai dengan tahapan saya. Pada pertemuan ke-6 saya sampai ke membuat footer dan mengganti halaman beranda ya dengan halaman home, kemudian mengganti blog menjadi post-postingan. Nah, jadi nanti sama Anda juga sampai ke tahap itu. Oke, UTS-nya hanya mengcapture saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa presensi di Syakat. Saya Dindi Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.